Oh alah Mas Ges, saya ini loh baru bikin video untuk hari ini ngevlog konten rencana saya upgrade panel surya. Pas lagi otak-atik Master, taunya panel suryanya datang nongol di depan rumah. Jadi belum sempat unboxing. Tunggu next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ges. Hari ini vlog aja. Sistem PLTS saya, panel suryanya kan mau saya upgrade ke 900 WP dari 500 WP. Alhamdulillah hari ini itu statusnya di Shopee Mas guys sudah nongol, pesanan dikirim ke alamat tujuan. Ya ini yang saya tunggu-tunggu Mas guys. Dan ceritanya gini Mas guys, saya kan ada nih baterai yang saat ini posisinya benar-benar nganggur, ya cuman dipakai buat mainan. Rencana ya nanti mungkin 4 bulan akan saya tambah lagi. Ini kan masih 12 volt, tambah lagi 4S lagi biar jadi 8S, sehingga bisa di sistem 24 volt juga seperti yang terpasang saat ini. Nah, maka baterainya bisa digabung Mas guys antara ini dengan ini. Yang penting catatannya ini sudah 24 volt, itu 24 volt, itu 8S, itu 8S. Bisa pakai BMS terpisah, artinya ini BMS sendiri, 8S juga. Ini kan sudah ada BMS-nya. Atau bisa juga ini langsung nebeng di BMS ini. Jadi satu BMS baterainya ada 8 sama 8. Itu kurang lebih jadi berapa? 16. Nah, itu juga bisa Mas guys ya. Nanti ngikutin kondisi ya. Belum tahu rencananya bagaimana. Yang penting tujuannya untuk memanfaatkan baterai saya ini daripada diem aja gitu. Kan lumayan Mas guys. Ini kemarin kan dites itu kapasitasnya total 2,4 kWh. Nah, ini juga kapasitasnya real Mas guys. Jadi nanti kalau dikasih tambah jadi sistem 8S, maka jadi 2,4 kWh juga. Maka kalau ini sama ini digabung, ketemunya jadi 4,8 kWh kapasitas baterai terpasang. Tapi ini ya nunggu 4 bulanan lah kira-kira. Kayaknya kalau misalnya beli baterai lagi, katakanlah harga berapa ya, mahal-mahalnya 1,5 juta gitulah ya. 1 bulan kayaknya sekitar 350 apa 400 ribu nabung, ya itu masih bisa lah diusahakan. Karena saya sudah habis banyak Mas guys ya. Kemarin baterai ini juga belum genap 1 bulan dipakai. Ini katakanlah baterai sama BMS nya 3 juta lebih, ya 3,5 gitu aja. Panel surya 2 juta 100, udah sama kabel paralel udah berapa itu, udah 5 juta 600 ya. Terus tambah ini saya beli apa namanya, wattmeter ini juga PZEM. Terus yang DC ini juga belum saya pasang karena bor saya, bor listrik itu untuk mengebor biar dari sini sampai bablas ke sini buat naruh kabel ini, itu masih dipinjem Mas guys. Kemarin tuh dipinjem saudara buat memperbaiki jendela rumah. Jadi ya belum bisa pasang. Tak biarin gini dulu, nanti kalau udah bornya selesai baru dikerjakan. Nah, ceritanya kenapa kok saya harus upgrade panel surya? Ya sebenarnya nggak harus sih Mas guys. Cuman biar tuntas sekalian, bisa running 24 jam ketika di cuaca yang ekstrim, yang sering mendungnya, terus hujan juga. Kalau pas musim terik pakai 500 WP musim kemarau gitu ya,
Itu sudah cukup Mas guys untuk 24 jam di beban saya Mas guys. Sebenarnya ya sudah cukup. Pas. Nah, kalau pas hujan itu ya nggak cukup. Makanya saya mau nambah sekitar ya itu tadi 400 WP lagi. Lihat ini cuacanya udah nggak kondusif lagi Mas guys. Nggak ada terik sama sekali. Cahayanya flat bahkan mendung ini. Nah, kalau mendung seperti ini, maka produksi PLTS saya itu hanya sekitar nih 114 watt. Ngepres banget Mas guys. Dengan konsumsi saya di siang hari yaitu 128 watt. Kadang 80 watt, ya nggak mesti ya. Mungkin ini pas lagi sambil ngecas HP nih. Maka yang masuk ke baterai nggak ada tuh, malah nombok ini. Nah ini coba, ini ada terik sedikit ya, tipis banget teriknya. Berapa? Ya memang harusnya naik. Oh nggak jadi terik. Teriknya hilang Mas guys. Baru geser kamera 2 detik loh, langsung teriknya hilang. Walah, ya sudah. Nah, harapan saya itu pokoknya sistem saya biar bisa 24 jam dengan 900 WP, atau mungkin nanti saya pasang 800 WP saja, karena mungkin ya 100 WP nya itu saya ambil taruh di bawah kalau digunakan untuk konten. Nah mungkin 800 WP sebenarnya juga udah cukup untuk kebutuhan saya Mas guys. Yang penting itu backup tercukupi saat PLN padam, terus hobi juga tersalurkan. Hobi PLTS ini loh Mas guys. Kalau pengalaman saya menggunakan BMS Dali, alhamdulillah arus dari sini pengisian sekitar 18 sampai 19 ampere tertinggi ya. Ini BMS Dali 100 ampere dengan kemampuan charger itu maksimal 50 ampere. Kena arus 18 ampere ya adem Mas guys, nggak panas, adem. Lah nanti kalau ditambah lagi, mungkin tambah panel surya lagi, mungkin arusnya bisa sampai 25 ampere menjelang 30 ampere gitu Mas guys. Nah ini juga masih bisa handle nih BMS ini, karena kemampuannya 50 ampere arus chargernya gitu. Dan untuk kebeban paling tinggi ya itu paling sekitar dari inverter 300 watt Mas guys, sekitar 300 watt saya uji-uji untuk mesin cuci Mas guys. Nah rencana nanti kalau misalnya panel suryanya udah di upgrade, mesin cuci akan saya ikutkan ke sini Mas guys, karena mesin cuci saya alhamdulillah irit. Mumpung ada terik tipis-tipis Mas guys, coba nih 123 watt. Udah turun lagi, hilang lagi. Tuh, terlalu tipis banget teriknya. Jadi saya kemarin nyoba untuk mesin cuci yang front loading atau pintu depan, itu alhamdulillah ternyata sangat irit banget. Dengan total beban yang saya pasang termasuk mesin cuci cuman 300 watt aja Mas guys, sedangkan nyucinya cuman sebentar, sekitar 30 menit. Maka mesin cuci akan saya ikutkan ke sini, khusus mesin cuci dulu. Nanti dipantau perkembangannya setelah beberapa hari dengan penambahan panel surya, apakah mesin cucinya
bisa dihandle untuk setiap hari. Paling sehari itu nyuci ya 2 kali mas guys ya, 2 kali aja. Karena kalau nyuci itu kadang pagi sama siang. Kalau dugaan saya sih kuat mas guys ya, untuk ditambah beban mesin cuci selama 24 jam hanya penggunaan 2 kali dengan panel surya 800 WP atau 900 WP ya. Nanti perlu uji coba lebih mas guys. Ya ini hanya curhatan aja mas guys. Semoga mas guys sehat selalu, rezekinya lancar. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.